Selamat pagi. Yes, betul. Dalam kehidupan juga dengan algoritma. Maksudnya gimana nih? Saya nangkep ya. Dalam kehidupan itu juga ada algoritmanya. Bukan hanya TikTok ada algoritmanya. Bukan hanya Facebook ada algoritmanya. Bukan juga Instagram ada algoritmanya. Dalam kehidupan kita pun ada algoritmanya. Nah, permasalahannya kita bisa mengimbangi atau mengikuti algoritma itu enggak? Yang disebut sebagai algoritma kesehatan kita, algoritma siklus tubuh kita. Saya seringkali bilang ya, dari bangun tidur itu kondisi otak kita adalah delta, berpindah ke theta, berpindah ke alpha, berpindah ke beta, baru makan. Kalau malam hari, otak kita dari beta, berpindah ke alpha, berpindah ke theta, baru tidur, masuk ke delta. Itu siklus yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa dilawan. Nah, kamu bagaimana untuk bisa masuk ke situ, Jess? Gitu. Ya, itu algoritmanya harus diikuti. Sehingga dengan algoritma itu kita bisa menjadi sehat. Saya umur 60 tahun, sudah 3 bulan tidak sarapan. Nah, ini jos. Karena apa? Karena memang pagi itu yang terbaik adalah sarapan, yang terbaik adalah tidak sarapan. Dan terbukti badan semakin sehat dengan semakin ringan, semakin energik. Salam sehat, salam berteman. Wah, terima kasih. Terima kasih Bapak, Pak atau Ibu Andrika ya. Seperti itu. Ingat baik-baik Jess, dalam dunia ini kamu harus perhatikan baik-baik ya. Orang yang sakit itu biasanya dia memulai hidupnya dengan satu jenis OBAT. Ya, satu jenis OBAT yang kemudian bisa bertambah menjadi 2, bisa bertambah menjadi 3, bisa bertambah menjadi 4, bisa bertambah menjadi 5, bertambah menjadi 6, bertambah menjadi 7, dan kayak saya pernah mencapai 19 jenis obat. Ya, 19 jenis obat. Dan tetap nggak bisa sembuh. Karena apa? Karena tubuh manusia itu bukan mobil. Tubuh manusia itu adalah manusia yang harus mengalami keajaiban secara whole system, ya, sistem secara keseluruhan. Tidak bisa satu disembuhkan, satu diobati, satu akan sembuh, nggak bisa. Karena tubuhmu bukan mobil. Kalau mobil bermasalah ban diganti ban, bermasalah air diganti air ditambah air, bermasalah aki diganti aki. Tapi kalau manusia nggak bisa, bos. Manusia nggak bisa karena manusia itu kompleks. Makanya kesembuhan yang paling top adalah kesembuhan yang dilakukan secara fungsional. Fungsional, pengobatan fungsional. Yaitu apa? Kembali kepada dasar hidup. Algoritma tubuh. Apa itu? Siklus tubuhmu harus diikuti. Apa itu? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, kalau dikembangkan secara rutin, secara detail, ya pagi bangun tidur, saya selalu sarankan minum racikan macin. Saya tidak mau minum racikan macin, tidak apa-apa. Harus mensuplemen. Kamu harus minum suplemen daripada obat. Kamu mau minum nutrisi atau mau minum obat, itu pilihan. Ya, nutrisi itu kebutuhan untuk makanan sel, obat kebutuhan untuk menghancurkan sel. Nah, kamu yang memilih, bukan saya. Kamu yang menentukan, bukan saya. Ya, makanya tadi saya bilang dari satu obat yang kamu konsumsi akan menjadi 19 kalau kamu terus-terusin tidak mau bertobat. Itu sudah pasti hukumnya. Ya. Itu sudah pasti karena urut-urutannya dari satu obat yang kamu konsumsi nanti ujung-ujungnya adalah urut-urutannya adalah kamu akan melihat gula darahmu akan turun naik. Ya, turun naik. Terus kemudian dari gula darah yang turun naik, ginjal jadi rusak. Ginjal jadi rusak akan kena ke jantungnya menjadi lemah. Jantungnya jadi lemah, otaknya jadi bingung. Nah, otaknya bingung, imunnya menurun. Nah, kemudian kualitas hidupnya menjadi 0. Itu yang terjadi seperti itu. Kenapa ya? Karena saya seringkali bilang degeneratif. Selmu gagal meregenerasi karena OBAT. Karena sel gagal meregenerasi terjadilah yang namanya komplikasi. Dan itu semuanya disebutnya metabolic syndrome atau penyakit-penyakit yang namanya metabolik. Kenapa kok bisa begitu? Ya kembali lagi OBAT. Tubuhmu tidak butuh OBAT. Jadi tubuhmu itu butuhnya nutrisi. Nutrisi itu ada di racikan macin. Nutrisi itu ada di suplemen, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, royal jelly, propolis, MCT oil. Itu suplemen semua.
Ya, kalau kamu mensuplemen tubuhmu, kamu pasti sehat. Pak, kalau saya nggak mau suplemen, ya makan telur. Telur yang terbaik, karena telur mengandung mikro dan makronutrisi. Berapa banyak telur? Satu hari 30 butir telur. Itu yang pas untuk tubuhmu sehat. Cukup Pak, 30 butir telur untuk membackup kesehatan. Sangat cukup. Tidak perlu makan yang lain. Betul. Tidak perlu makan yang lain. Hanya telur saja 30 butir. Telur apa Pak? Terserah. Mau telur puyuh kah? Mau telur bebek kah? Mau telur ayam kampung? Mau telur ayam negeri? Mau telur ular? Mau telur apapun silahkan. Pokoknya isinya telur. Dan telur itu direbus. Karena kalau udah dimasak, digoreng, didadar, diapain, itu sudah terjadi oksidasi, gulanya udah bertambah di situ. Ya, nah itu kalau mau sehat. Pak Effendi melakukan itu enggak? Ya, setiap pagi saya makannya telur. Jam 10, jam 11 itu saya makan telur. Dan tidak pernah sarapan yang lain. Saya enggak punya kesempatan dan tidak memberikan kesempatan kepada tubuh saya untuk sarapan. Sehingga saya setiap hari dipastikan pagi dan malam tidak makan. Artinya 24 jam itu saya hanya makan satu kali. Kayak hari ini tadi saya makan tongseng. Saya makan tongseng, sate. Kemarin tuh makan apa kita ya? Gado-gado. Kemarin gado-gado. Enggak dong. Oh iya, jam 2. Saya enggak puasa kemarin. Saya makan gado-gado jam 2. Tuh. Sampai malam, sampai hari ini, seharian dari Jakarta, plat B menuju ke plat AB, menuju ke plat AD, dan kemudian balik lagi ke plat AB, enggak makan tongseng. Tuh. Pak, makan gado-gado doang? Iya, makan gado-gado aja, sayur aja, enggak masalah. Karena memang saya harus memilah-milah. Karena saya kepengen tubuh saya sehat, saya mau hidup 1000 tahun lagi. dengan kondisi fit. Kalau orang tanya umur saya berapa, saya umur setengah abad lebih. Sudah pasang ring jantung. Bocor 30% jantung saya. Tapi happy, bahagia, sehatnya tidak kalah dengan mereka-mereka yang udah kena jantung-jantungan, yang takut hidup. Ya, itu yang kena jantung itu tidak berani makan telur. Saya makan telur satu hari bisa 3, bisa 4, bisa 5. Yang jantungan itu, yang pasang ring itu tidak berani makan sate. Saya makan sate, sekali makan bisa 10 tusuk. Kadang berdua 15 tusuk saya sama istri saya. Ya Jess, ini yang kamu harus was-wasi supaya kamu bisa mendapatkan kesehatan yang sangat luar biasa. Ya, kamu mau menutrisi tubuhmu atau mengobati tubuhmu, pilihannya ada di dalam dirimu sendiri. Satu obat memang betul bisa menyelamatkan satu organ dalam tubuhmu. Tetapi ingat, hati-hati, satu obat yang menyelamatkan satu organ tubuhmu pasti akan merusak organ yang lain. Itu sudah pasti, itu tidak mungkin tidak. Ya, kamu mau tanya sama profesor siapapun, pasti jawabannya iya. Kalau enggak ya kebangetan. berarti dia penipu. Ya, satu obat bisa menyelamatkan satu organ tubuhmu, tapi dia akan merusak organ yang lain. Contoh yang paling gampang, satu obat yang kamu sebut-sebut sebagai statin itu bisa menurunkan kolesterolmu, padahal kolesterol itu tidak perlu diturunkan. Ya, ketika kolesterolmu turun, kamu happy. Tapi jangan salah, gara-gara kolesterolmu diturunkan itu, livermu kebantai, livermu rusak, livermu bisa pecah, livermu bermasalah karena livermu tidak memproduksi kolesterol lagi. Kenapa ya? Kamu kolesterolnya diturunin, padahal tubuhmu membutuhkan kolesterol. Otakmu itu membutuhkan 30% dari kolesterol yang diciptakan sama liver. Nah, kamu udah turunin sampai pakai statin itu. Ya, livermu kena masalah. Satu obat bisa memperbaiki fungsi jantung. Ya, betul. Tetapi jangan salah. Ketika kamu lakukan itu dalam tubuhmu, maka ginjalmu rusak. Ginjalmu kena. Lingkaran setan kan? Nah, makanya kamu mau menutrisi atau kamu mau mengobati, itu kan pilihan kamu sendiri. Ya, satu obat bisa membantu kamu untuk beres dengan jantungmu, tapi kamu akan kena yang namanya gagal ginjal. Satu obat bisa menurunkan kadar gula dari tubuhmu. Padahal menurunkan kadar gula, HbA1c itu gampang banget. Tidak makan tepung, gula, nasi, dan gorengan, dan cemilan, cepul, ceplas, jajanan itu aja. Gampangnya seperti itu. Tapi kamu obatin. Gara-gara mulutmu tidak bisa dijaga, kamu akan kena OB. Satu obat bisa membantu kamu untuk membereskan pencernaanmu, tapi jangan salah, dia akan menghentikan penyerapan yang berhubungan dengan protein, yang berhubungan dengan nutrisi, yang berhubungan dengan
tubuhmu, kesehatan tubuhmu.